hari ini kita mau review produk buat tugas CI. Teman-teman, ini adalah Guinness Festival ya teman-teman. Jadi kita mau review makanan karena biar apa? Biar kenyang. Yang ini. Yang pertama, Cheese. Untuk mancis itu pelayanannya cepat dan ramah. Cuman waktu kita ke booth-nya itu terlihat agak kewalahan karena pembelinya yang sangat banyak. Nah, yang bikin menarik itu inovasi pizzanya, jadi dibikin kayak lumpia. Jadi bentuknya tuh unik gitu. Nah, ini cocok sih buat orang-orang yang pengen cobain menu-menu anti mainstream. Untuk booth-nya juga cukup eye-catching. Jadi dari jauh tuh udah kelihatan dan bikin orang tuh penasaran pengen mampir. apa ya yang kita perlu ini karena ya misalnya banyak banget nih saya gengsi yang pengen makan pizza tapi nggak mau nih yang porsinya terlalu besar, pengennya yang praktis aja gitu. Sama aja di sini kita hadirin zero kita. Apa yang membuat produk kakak ini beda dari yang lain? Oh, buat ini sendiri sebenarnya kan buat pizza itu lumayan jarang ya dijual di mana-mana. Terus harganya juga di sini kita pakai dagingnya juga berkualitas, full daging gitu, nggak cuma kayak daging dari saus aja. Terus juga kita pakai ada milik mozanya, terus juga kita di sini juga ada combo yang unik yang dimana kalau misalnya kita bawa ke rumah itu kurang kan ada pakai bawang sama bawang gitu ya. Itu yang membedakan yang Terakhir, kenapa namanya muncis? karena pas kita makan pizza rollnya itu kan kayak mengusman. Pas di pizza rollnya itu ada saya jadi Makasih Kak. Hai semuanya. Jadi kita mau review produk makanan yang tadi kita udah beli. Dari yang pertama urutannya itu muncis. Muncis ya teman-teman. Seperti ini bentukannya. Tadi muncis itu harganya 28.000. Yes. Isi 3, ada mayonya, ada Milo. Ini ada mayonya ya guys. Kita cobain. Enak. Emang banyak. Rasa itu. Kalau tuh masih. Kalau punya. Itu kayak Milo tapi ini udah kecampur es batu. Ini apa ini? Bisa campur kan? Ya, jadi pertanyaan pertama, kenapa kakak buat donat dobu ini? Kalau dari kita kan emang banyak banget makanan yang manis itu lagi ngetren banget yang donat itu kan. Itu donat labu juga. Sebenarnya kita coba buat juga yang kayak gini. Kayaknya ada dobu. Apa yang ngebedain produk lokal sama produk yang ini? Kami sendiri ciri khasnya itu kami menggunakan bahan dasar labu ya. Jadi kami itu masuk ke makanan yang sehat. Jadi kalau ibaratkan banyak ada yang pecinta makanan sehat gitu, ini bisa jadi pilihan juga donat kami. Sama yang terakhir, kenapa namanya dobu? Sendiri ya, kami itu awalnya singkatan dari donat labu. Tapi biar lebih unik, jadi kami bikin jadi dobu gitu. Jadi ngomongnya tetap sama, cuman tulisannya aja. Ya. Siap. Dobu. Ini konsepnya tuh menarik banget karena donatnya dari labu gitu. Inovasinya sih oke dan surprisingly rasanya enak banget. Tekstur donatnya juga lembut dan gak terlalu berat, jadi nagih. Untuk pelayanannya ramah dan cepat, jadi dari pesan sampai terima donatnya itu nggak perlu nunggu lama. Cuman satu sih yang kurang, untuk topping macanya itu kayak kurang berasa gitu macanya. Nah, untuk harga sebenarnya masih worth it dengan kualitas dan konsep yang mereka tawarkan. Booth-nya juga menarik banget, donatnya tuh dipajang rapi di depan, jadi langsung kelihatan semua varian dan bikin orang auto kepincut buat beli. Lagi ini namanya dobu. Harga berapa? Dobu. 27 isinya 3. Ada tiramisu. Oh jatuh. Tiramisu coklat sama matcha. Ayo ambil. Ini tuh kuning karena dia dari labu.
Mana yang coklat yang di atasnya dia kayaknya pakai gold ini, gold peel. Ya, enak kok. Yang dari aku yang matcha, ini dia toppingnya sebenarnya apa ya? Kalau di aku emang kurang banget matcha. Jadi kayak cuma rasa sembalin aja gitu atasnya. Jualan di sini. Iya. Parah banget. Ini apaan? The wish and take a fish. Jadi kayak kalian kayak tulis kayak afirmasi wish apa buat produk aku. Terus nanti kalian boleh ambil Yupi, ambil Gupit, mau ambil apa terserah. Oh, dia nggak jualan. Belum. Oh, belum. Jadi kita bahas sponsor. Oh. Yaudah, kita mulai. Record. Kenapa kita buat produk ini, Kak? Kita buat produk ini karena menurut aku ini produk yang sebenarnya catching. Terus yang namanya body care itu kan kayak selamanya dipakai sama manusia gitu loh. Jadi generasi ke generasi tetap memakai body care untuk ya merawat dirinya sendiri gitu. Jadi menurut aku ini pasarnya lumayan bagus. Terus apa yang bedain produk kamu sama produk yang lain? Yang ngebedain produk aku sama produk yang lain sebenarnya branding kami. Jadi branding kami itu memfokuskan pada self love. Jadi kenapa kita jualnya body care? Karena body care itu kan dipakai untuk merawat diri sendiri. Nah, Pertanyaan ketiga, kenapa namanya Selva? because self-love kalau misalnya kepleset dikit kita terdengarnya self. Jadi self kan artinya diri kita sendiri. Sama kayak tagline tagline brand aku, the first step to self love. Jadi self-love is the first step to self love, yaitu mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau itu Selva, ini produknya masih belum launching. Jadi mereka lebih fokus minta masukan dari orang-orang soal scrubnya. Setelah dicoba, scrub itu ternyata bikin tangan halus, lembab, dan wanginya enak banget. Berasa pakai produk yang relaxing gitu. Untuk dari segi pelayanan, mereka ini ramah dan sangat antusias jelasin produknya. Jadi kita juga tertarik buat dengerin dan coba produk mereka. Nah, cuman kekurangannya tuh bootnya agak membingungkan. Awalnya kita kira itu boot pernak-pernik karena nggak ada papan gambar atau keterangan yang jelas. Ternyata mereka jual scrub dan packagingnya juga masih belum jadi. Jadi kesannya belum terlalu kebaca kalau itu brand body care gitu. Oke, jadi kita habis mereview produk Selva. Terus review dari kita Gimana, berapa? pakai wangi banget. Terus juga melembabkan. Terus tadi udah dicobain juga full service. Oke, Kak, aku sambil nanya-nanya boleh ya? Boleh. Jadi kenapa kakak membuat produk ini? Karena aku pengen buat minuman yang all milk base dan harganya murah, 16.000 doang. Kenapa yang membuat produk itu beda dari produk ini? Sebenarnya produk kami itu nggak yang paling beda nggak juga. Cuma setidaknya kita bisa nyajin yang enak sama yang murah. Terus terakhir kenapa namanya Moku? Moku karena Moku. Ini emang aneh, memang gue nggak ada ininya. Jujur aja. Biar lucu aja ya. Nggak biar lucu juga sih, emang nggak kepikiran aja kita. Oke. Ya. Kalau Moku, dia worth it karena harganya murah. Cuman produknya kurang berinovasi karena cuma minuman biasa yang bisa ditemuin di tempat-tempat lain. Dan rasanya nggak terlalu berasa. Terus esnya juga kebanyakan. Untuk bootnya, jujur agak berantakan. Tapi pelayanannya cepat dan kakak penjualnya friendly. Ini tadi Moku. Sama apa kak? Ini mango squares. Tahu gak? Kayak ini nggak ada mangga lain. Perasa mangga, nggak cuma nggak. Perasa pakai perasa mangga. Karena nggak ada rasa mangga ya. Sirupnya tuh habis yang. Setahu gue ini lebih mirip sama. Ini kayak bentuknya tuh. Kalau lo tahu mango Yakult, ya mirip banget. Yakult yang rasa mangga itu mirip. Terus ini nggak ada tutupnya ya. Soalnya kayak aku kurang susah. Tapi ya sih, ya harganya nambah kan. Ya udah. Oke, jadi produk itu. Jadi karena Sign Bagel itu yang pertama produknya kan pasti ngejual bagel. Kenapa Sign Bagel? Karena mamaku dan saudara-saudara tuh bagian tuli. Jadi aku ngidein bisnis ini supaya nanti kalau buka offline store itu mau yang kerja itu orang tuli. Jadi memberdayakan disabilitas itu. Apa yang saya dari mungkin dari harga kali ya, sama produk-produk brand-brand lain.
Dan kayaknya bagel itu isinya tuh beda-beda deh. Jadi orang tuh pasti bisa berkreasi sendiri gitu. Sama yang terakhir tadi udah jawab kenapa namanya fry and bagel. Oh iya tadi udah jawab, karena nanti pas kita punya offline store yang kerja itu bakal orang-orang disabilitas tuli, dan nanti pemesanannya juga bakal lewat sign language, makanya namanya sign and bagel. Jadi itu aja. Makasih ya kak. Kalau Sign and Bagel ini paling berinovasi karena pilihan rasanya bervariasi banget dan mereka pakai bahasa isyarat untuk sistem ordernya. Rencananya kalau nanti buka toko, pekerjaannya bakal dari teman-teman tunarungu. Jadi itu mulia dan unik banget. Rasanya juga enak, empuk, dan kejunya berasa. Worth it sama harganya. Boothnya juga menarik karena sampel bagelnya dipajang di depan. Terus yang kedua kita bakalan nyobain ada sign bagel. Sign and bagel. Jadi kenapa sign ini katanya kayak mau perdagangan orang tuli. Iya. Jadi pakainya bahasa isyarat. Kita pesan yang rasa garlic and cheese. Garlic cheese. Kayak pizza tapi dia di bagel. Enak. Worth it menurut gua. Enak. Terus dia cheese-nya dia pakai kayak melting cheese itu kan. Dia pakai melting cheese maksudnya. Ada melting cheese-nya. Berat ini tadi yang pizza ini berapa? 7. Kalau cheese 7/10. Kalau berapa? Ini berapa? Lu berapa? Ini 7,5. Kalau plain and kalau yang bagel berapa? Kata gue enak sih 9. Iya gue juga 9. Terus ini gue 5. 6 lah. Kalau ini 8,5. 8,5. 9. Gue 9 kan nggak pakai karena gue kasih. Ya udah itu aja. Gak ada yang total sih. Bye bye. Mau review banyak. Teman makasih ya udah nonton vlog hari ini. Vlog yang sangat singkat ini. Terima kasih.